Hai semuanya, selamat datang di podcast perdana Hari Minggu Corner. Saya Steven akan membawakan podcast-podcast mingguan yang berisi review-review buku, ada opini juga soal dunia perbukuan, ada isu-isu menarik yang mungkin bisa kita bahas di sini, dan juga ada rekap pembacaan mingguan. Soalnya tiap minggu itu mungkin ada satu dua atau bahkan lebih buku yang sedang saya baca dan mungkin bermanfaat untuk kita obrolkan. Ada juga soal daftar belanjaan yang mungkin ingin saya beli dan akan saya share mengapa buku-buku itu bagus untuk kita baca nanti atau untuk saya pribadi. Oke, permulaan saya ngeblog di h23bc.com itu dari tahun 2013, Oktober 2013. Perkenalan pertama dari member BBI sebelumnya sih. Dari perkenalan saya dengan Mas Dion Yulianto, waktu itu masih di Jogja, saya diminta, ayo bikin sebuah blog buku. Kalau misalkan kita membaca satu buku bagus dan kita tahu itu bagus, tapi kita nggak share ke orang lain kalau itu bermanfaat, itu bagus, ya kita seperti menyimpan kenikmatan itu sendiri dan istilahnya ya nggak bagus lah untuk kita nikmati sendiri. Mari kita bagikan. Ya udah, kita eh, buat sebuah review atau sebuah ulasan untuk orang-orang lain bisa baca. Dan saya lihat juga BBI juga memang sebuah komunitas yang bagus, blognya juga keren-keren, dan sampai sekarang saya masih aktif ngeblog. Eh, Minggu-minggu ini juga ada bikin tulisan di medium.com, linknya ada di Twitter saya. Oke, kita beralih ke buku-buku apa aja sih yang saya beli di 2016 ini. 2016 ini saya mencoba untuk lebih selektif lagi membeli buku, dan memang sebenarnya buku-buku di Indonesia masih, ya, kebanyakan belum ada buku-buku yang hype selain Harry Potter berilustrasi. Kebanyakan masih sengaja mungkin ya, sengaja menyimpan amunisinya untuk buku-buku bagus di pertengahan atau memasuki Maret ini. Tapi di awal tahun ini saya juga uh, dapat buku-buku yang bagus, buku-buku terbitan baik lokal maupun yang buku luar. Sudah ada di sini di tangan saya buku dari Eric Weiner yang terbaru, The Geography of Genius, terbitan Simon and Schuster. Buku ini menarik sekali karena si penulis ini menceritakan pencariannya untuk tahu kenapa sih sebuah bangsa, sebuah nation itu bisa melahirkan gelombang orang-orang jenius gitu, melahirkan sebuah invention, dan dia menggali, dia pergi ke tempat-tempat yang menjadi targetnya. Kita lihat dulu, coba kita lihat. Dia pergi ke Athens, dia pergi ke Hangzhou, dia pergi ke Florence, Edinburgh, Calcutta, Vienna, dan terakhir dia ke Silicon Valley. Saya sendiri baru sampai di chapter kedua di halaman ke 80-an. Dan memang ini buku yang sangat-sangat insightful, buku yang keren, dan edisi paperbacknya yang lebih terjangkau sudah keluar. Dalam waktu dekat akan saya baca terus. Ya, karena ada banyak buku-buku lainnya yang lebih bagus, yang bagus pokoknya.
Yang ada di hadapan saya, buku berwarna kuning bersampul ilustrasi sate kelatak, kambing maksudnya. Ada kumpulan cerpen Belajar Mencintai Kambing dari Mahfud Ikhwan, karya penulis Kambing dan Hujan, pemenang pertama Sayembara. Sayembara menulis novel DKJ 2014. Baru sekitar 2 cerpen yang saya baca di chapter Muhammad Anas Abdullah dan mesin ketiknya. Dan juga ada Jeritan Tengah Malam. Terus saya lompat ke cerpen selanjutnya, ada judul Bola Mata. Di situ cerpen yang cukup panjang, dia menceritakan maksud saya tentang perjuangan seorang kiper muda bernama Slamet, dan cerpen olahraga tuh merupakan sesuatu yang wow banget lah pokoknya. Kebanyakan kan kita tahu cerpen romance, cerpen ya filsafat, tapi ini dia mengangkat tema olahraga di salah satu judul kumcernya, dan itu kayak kita bisa merasakan atmosfer sepak bola, pergulatan seorang atlet, ya begitulah. Yang ketiga, ada buku-buku tema perjalanan yang saya beli di awal tahun ini. 2 buku pertama yang saya beli di 2016 ada seri The Journeys 2 dan 3 dari Gagas Media. Yang isinya, yang nomor 2 ada banyak tipunya. Tapi buku kedua ini dibuka dengan sangat-sangat baik, sangat menawan, soal berburu gajah, garuda, dan naga ke Trusmin oleh V. Handoyo. Ini tulisan beliau tentang batik nih mengingatkan saya dengan buku travelogue-nya Wirna Ratna. Beliau juga menceritakan kalau betapa pebatik-pebatik kita di daerah itu cukup struggle. Mereka mempertahankan konsistensi berbatik di zaman yang serba ekonominya susah, tapi mereka tetap melakukannya dengan baik. Ada di Journeys 3 juga, buku yang lumayan tebal. Itu cerita pertama yang saya baca di buku kedua dan buku ketiga seri The Journeys ini sebenarnya hanya untuk menghapus rasa penasaran saya untuk tulisannya Farid Gaban. Tulisannya Mas Farid ini benar-benar berbeda dari yang lain. Beliau seorang jurnalis, beliau bisa memberikan ilustrasi gimana sih cara menulis artikel perjalanan yang beda dari biasanya, bukan sekedar cari tahu perjalanan ini kemana, tapi apa yang dirasakan di perjalanan itu, apa yang interaksi yang ada di dalam perjalanan itu. Oke, buku selanjutnya yang agak berat juga, #narasi, antologi prosa jurnalisme yang diterbitkan bulan ini oleh pindai.org. Buku-buku yang bagus. Buku ini adalah artikulasi untuk genre jurnalisme naratif yang dikenali lewat tagar #long form atau long reads dalam bahasa Inggris, dan inisiatif untuk membukukan artikel-artikel
yang ada di sosial media, di blog, di majalah pantau sebelumnya, ini untuk menengok dan mendorong lagi kelak ada banyak terbitan serupa yang mengusung genre ini dalam bahasa Indonesia, baik dalam buku utuh maupun prosa jurnalisme di ranah daring, di ranah online. Jadi ini buku non-fiksi yang dikemas dengan penceritaan, dengan storytelling yang memukau, dan benar-benar kita sebagai seorang pembaca bisa menemukan kedekatan emosional yang dekat, karena itulah yang menjadi kelebihan orang-orang yang menulis jurnalisme sastrawi. Mereka bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang selayaknya ada di cerita fiksi, tapi mereka bawa ke dalam tulisan-tulisan non-fiksi, reportase mereka, pengamatan mereka tentang sebuah hal. Misalkan saja ada dua, yang pertama yang sudah saya baca, ada Cikrini dengan chapter Surat dari Gaudong, Panglima, Cuak, dan RBT, dan chapter kedua dari Mas Putut Ea, Hikayat Negeri Tembakau, dan juga ada yang sudah saya baca dari Mas Coen Hussein Ponto, Jurnalisme Pedagang Asongan. Jadi Mas Hussein Ponto ini mengulas tentang gimana sih harian Surat Merdeka itu bisa stand out, bisa punya pangsa pasar tersendiri, tapi sebenarnya dia itu tidak mengikuti kaidah-kaidah jurnalisme yang pada umumnya. Sebenarnya seringkali mereka memberikan headline-headline yang provokatif dan itu memberikan sebuah daya pancing yang luar biasa untuk pembeli. Ukurannya juga agak mahal sih sebenarnya. Oke. Apalagi buku-buku yang saya beli di 2016. Di 2016 ini saya baru saja beli beberapa komik dari penerbit lokal, komik Indonesia. Ada Cosmic. Udah baca Cosmic dari edisi perdananya, seru, bagus, dan sudah order yang volume kelimanya untuk Februari 2016, dan saya ingin mencoba juga untuk beli Rion, beli Shonen Fight. Dua komik terakhir ini ingin saya coba, ingin saya bandingkan gimana sih dunia komik Indonesia sekarang ini, bukan saja yang ada di dunia sosial media, tapi yang dicetak, yang menjangkau pangsa pasar yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast perdana dari Harimi Book Corner. Semoga kalian sehat selalu. Follow dan sapa saya di @h23bc, dan nantikan podcast selanjutnya. Bye-bye.
Shakespeare believed in you.